atas nikmat, rahmat, karunia-Nya, kesempatan pada malam hari ini, pagi hari ini, kita masih dapat memandang indahnya alam Allah. Masih ada kesempatan untuk menikmati nikmat dan karunia Allah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan kehilapan yang kita lakukan di masa lalu. Semoga seiring berjalannya waktu, kita menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqomah dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita coba akan mengangkat sedikit kisah seorang yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sedang dia bukanlah seorang nabi dan bukan juga seorang rasul. Dia adalah Luqmanul Hakim. Di dalam Al-Quran itu dia dinamakan surat di 31, yaitu surat Luqman. Luqmanul Hakim ini diberikan Allah hikmah. Kata Allah dalam Al-Quran surat Luqman itu sendiri dalam ayat ke-12, sesungguhnya kami memberikan hikmah kepada Luqman. Apa itu hikmah? Hikmah ini adalah suatu ilmu ataupun amanah yang diberikan Allah kepada Luqman, dianugerahkan. Ia memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang-orang, terutama kepada pengajaran kepada anaknya. Luqman ini ada riwayat yang menyatakan dia hidup pada zaman Nabi Daud sebagai seorang hakim. Ada juga yang menyatakan hidup di zaman Nabi Ayub, dia seorang tukang kayu atau sebagai budak. Tetapi Nabi Luqman ini memiliki kelebihan dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat bijak. Orang yang sangat bijak sekali, maka sampai diabadikan Allah namanya di dalam Al-Quran. Dia itu seorang berbadan hitam, kemudian bibirnya tebal. Kalau kata kita sekarang ini mungkin orang negro. Tapi dia ini orang yang alim, seorang alim. Kita akan angkat satu kisah yang sangat populer yang mungkin dah sering kita dengar, yaitu nama kisahnya itu Keledai dan Cibiran. Ya, suatu ketika Luqman ini mengajak anaknya keluar rumahnya, membawa seekor keledai, ya, dan mereka menaiki keledai tersebut berdua. Jadi sambil berjalan melewati kampung dan ada orang yang berkumpul, mereka dicibir oleh orang-orang. Alangkah bodoh orang berdua itu, ya. Pada begitu tega, keledai yang begitu kecil dinaiki berdua, ya, begitu kejam. Mereka mendengar perkataan orang yang mencibir mereka tersebut. Kemudian mereka turun dan mereka menarik keledainya berdua. Jadi keledainya tidak dinaiki, dua-duanya berjalan kaki, ya, Luqman sama anaknya. Dan dilihat lagi oleh orang lain, dan orang lain juga lagi berkata, kenapa mereka berdua ini bodoh sekali, padahal keledai ada, tapi kok tidak dinaikin. Kemudian mereka ubah lagi, ya, mereka naik satu orang, ya, anaknya disuruh naik, Luqmannya itu menarik keledainya.
Lewat lagi ketemu lagi orang lagi berkata, alangkah anak ini durhaka, kejam sama orang tua. Masa dia naik keledai, bapaknya disuruh narik. Kemudian mereka rubah lagi, ya, bapaknya naik keledai, anaknya yang narik. Orang lagi berkata, kenapa tega sekali bapaknya? Bapaknya naik keledai, anaknya disuruh naik. Maka dari nasihat ini memiliki hikmah. Dia sampaikan, intinya dia ajarkan kepada anaknya, sampaikan hikmah kepada anaknya bahwa begitulah kehidupan manusia. Apapun yang akan kita lakukan, pasti tetap ada orang yang tidak senang. Apapun yang kita lakukan, pasti ada manusia yang mencibir kita. Nah, itu makna dari kisah keledai dan cibiran. Memang sengaja dilakukan oleh Luqman ini supaya anaknya paham. Ya, jadi segala yang kita lakukan itu jangan berharap penilaian dari manusia. Kalau memang kita mau melakukan sesuatu, kita anggap yang kita lakukan itu benar, maka jalan aja. Jangan terpengaruh dengan omongan orang lain. Ini maknanya sangat dalam, ya. Misalnya, ini sering kita temukan. Maaf, di sini banyak Pak RT. Ya, padahal RT itu sudah berlaku ya semampunya mungkin memperbaiki RT tetangga. Tetapi walaupun dia berlaku baik, tetap saja ada orang yang mencibir. Tetap saja ada orang yang menganggap, wah kurang ini, terlalu begini, kok begini. Nah, ada saja. Nah, ada Pak RW, ya kadang-kadang udah rajin, yang ujar, ada saja omongan orang. Ya, padahal yang kita lakukan itu hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Tapi begitulah manusia. Jadi intinya kalau memang kita anggap apa yang kita lakukan baik, maka lakukan saja. Apalagi kalau bisa kita ikhlas dari Allah. Kemudian sebaliknya jamaah, sebaliknya kalau misalnya kita disanjung oleh orang, dipuji oleh orang lain, maka juga kita tidak boleh menganggap menjadi ujub. Ya, ini gara-gara saya, kalau tidak ada saya. Mulai nanti kita akan berbahasa kalau aku. Nah, ini mulai ada ujub. Itu kan aku, kalau bukan aku yang gini. Nah, itu kita hindarin. Jadi melakukan sesuatu itu hendaknya memang betul-betul kita lakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu sendiri memiliki 3 tingkatan, jemaah. Ya, yang pertama ikhlas orang yang awam, ya. Ikhlas orang awam. Jadi kalau ikhlasnya orang awam ini ya termasuk di antara kita masih banyak melakukan suatu amal ibadah itu lebih banyak mengharap ke dunianya. Ya, ikhlas melakukan ibadah itu karena Allah. Ya. Jadi kita sholat karena Allah, puasa karena Allah, berdoa karena Allah. Tapi harapannya beribadah kepada Allah masih banyak mengharapkan tentang dunia. Ya, nggak masalah. Ya, boleh. Karena dalam doa pun banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan itu tentang kemaslahatan tentang dunia. Ya Allah, murahkanlah rezekiku. Ya Allah, berilah aku kesehatan. Ini kita berharap Allah memberikan kesehatan kepada kita. Ini ikhlas melakukannya, tapi masih tingkat ikhlas orang yang awam. Kemudian ada juga yang namanya ikhlas itu mengharapkan akhirat. Ya, dia beribadah mengharapkan pahala, mengharapkan surga Allah, mengharapkan dijauhkan dari api neraka. Ini yang kedua, yang pertengahan. Ya, nah ini lebih baik dari yang pertama. Jadi tingkatannya ada tingkat 1, tingkat 2. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas yang orang biasanya dikenal orang sebagai ikhlas orang-orang wali, nabi, ya. Jadi mereka tidak
tidak memikirkan apakah Allah kasih mereka kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat. Mereka hanya harapkan ridho Allah, terserah Allah. Walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka, tapi yang penting dia ingin Allah itu ridho. Nah, itu. Jadi kira-kira masalahnya jamaah. Walaupun Allah masukkan dalam neraka, yang penting Allah ridho. Nah, jadi saya yakin kalau Allah sudah ridho, tidak mungkin dimasukkan dalam neraka, kan seperti itu. Jadi ini ada tingkatan yang tertinggi ya, dan mereka tidak mengharapkan lagi yang namanya dunia maupun pahala akhirat, tapi yang diharapkan betul-betul ridho atau rahmat Allah. Nah, begitu jamaah. Jadi kita ini selalu berusaha meningkatkan keikhlasan kita setiap hari. Memang tuyul tidak bisa sekaligus ya, tiba-tiba kita langsung ikhlas tingkat tinggi. Jadi pelan-pelan ya, walaupun kita masih mengharap dunia, karena tidak bisa, kita belum bisa melepaskan dunia dari kehidupan kita. Masih ingin ke sana, masih ingin punya ini, masih ingin. Tapi yang penting kita berharap kepada Allah. Kalau kita berharapnya kepada Allah, insya Allah kita jalani, kita kejar sesuatu apa yang kita inginkan itu sesuai dengan jalan Allah. Ya, tidak melanggar hukum Allah, tidak melanggar daripada larangan-larangan